semuanya, saya Ceri Osak dari kelas 10 MIA. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penyebab-penyebab yang menyebabkan global warming atau pemanasan global. Nah, secara umum global warming atau pemanasan global ini diakibatkan karena meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Global warming diakibatkan oleh meningkatnya gas buang karbon yang berasal dari kegiatan industri, pembakaran bahan bakar, pembakaran hutan, penebangan pohon secara sembarangan, dan penggunaan listrik yang berlebihan. Nah, global warming ini juga diakibatkan karena meningkatnya emisi gas CO2 atau karbon dioksida yang nantinya dapat menimbulkan greenhouse effect atau efek rumah kaca pada atmosfer bumi sehingga sinar UV matahari sebagian besar tertahan dalam atmosfer. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenaikan suhu rata-rata di bumi. Dan dalam jangka pendek, hal tersebut dapat mengakibatkan naiknya permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Pemanasan global ini juga diakibatkan karena adanya penguraian ozon atau O3 yang menjadi oksigen atau O2 dan unsur O, sehingga ozon yang tidak bisa menangkal sinar UV matahari secara langsung bisa menembus ke permukaan bumi. Namun, berikut ini akan saya tampilkan data-data karbon dioksida atau emisi CO2 secara berturut-turut dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Berdasarkan data di atas, kita bisa melihat bahwa gas CO2 atau emisi karbon dioksida tidak stabil. Contohnya dari tahun 2010 sampai tahun 2012, CO2 atau karbon dioksida meningkat, yakni dari 1,1 juta ton menjadi 1,5 juta ton. Namun, pada tahun 2013, kadar gas CO2 menurun menjadi 2% sehingga menjadi 1,3 juta ton. Dan pada tahun 2014 dan 2015, kadar emisi CO2 meningkat hingga mencapai 2,4 juta ton, dan pada tahun 2016 turun lagi dan menjadi 1,5 juta ton, sehingga rata-ratanya mencapai 1,5x 10 pangkat 8 atau setara dengan 1,5 miliar volume oksigen tabung. Saya menghimbau untuk kita semua, terlebih kita sebagai murid Kristen yang dewasa, harus menjaga bumi ini agar tetap indah dan asri dengan melakukan upaya-upaya yang positif seperti menanam tumbuhan atau tanaman, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak menggunakan listrik secara berlebihan. Kemudian saya pun menghimbau kepada pemerintah yang memiliki tanggung jawab yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Indonesia, harus dengan semaksimal mungkin mengupayakan pengurangan atau meminimalisir gas CO2 atau karbon dioksida dengan membuat hutan kota, reboisasi, peraturan tentang perlindungan hutan, dan lain sebagainya. Sehingga kita pun sebagai masyarakat harus patuh dengan apa yang sudah diperintahkan atau yang sudah diterapkan oleh pemerintah, salah satunya tidak menggunakan listrik secara berlebihan, tidak membuang sampah secara sembarangan, dan tidak membakar hutan secara sembarangan atau melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Dan apabila sudah terlanjur terjadi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kita pun sebagai masyarakat harus tanggap untuk melakukan reboisasi atau penghijauan. Selanjutnya, saya juga mau menghimbau kepada pengusaha-pengusaha, terlebih yang memproduksi bahan-bahan kimia yang nantinya akan menghasilkan polutan yang tinggi seperti HFC atau hidrofluorokarbon, sebaiknya harus dikurangi karena secara tidak langsung ataupun secara langsung hal tersebut sangat berdampak buruk bagi iklim yang ada pada saat ini. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.